Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran database PostgreSQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan belajar mendesain sebuah database. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang RDBMS, Relational Database Management System. Sekarang kita lanjutkan dengan mendesain database dari teori atau konsep RDBMS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita mendesain database, maka kita harus melist atau nanti merancang bisnis proses yang terlibat atau yang disebut dengan entitas. Ada istilah entitas merupakan objek atau konsep yang terlibat dalam suatu bisnis proses. Bisnis proses itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi dari kumpulan aktivitas-aktivitas atau tasks yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Kemarin kita sudah belajar Relational Database Management System. Nah, sekarang coba kita relasikan antara entitas bisnis proses yang terlibat. Nanti entitas di dalam konsep desain database disebut dengan entity yang nanti dinotasikan dengan simbol kotak. Contohnya kalau teman-teman nanti ingin membuat aplikasi penjualan nanti entitas bisnis proses yang terlibat ada pelanggan atau customer, ada produknya dan ada pesanannya dan seterusnya. Jika teman-teman nanti ingin membuat aplikasi perpustakaan, nanti database-nya entitas bisnis prosesnya adalah ada entity anggota, buku sama peminjaman buku. Nanti setelah itu direlasikan satu dengan yang lainnya. Setelah diidentifikasi entitas bisnis proses apa saja yang terlibat, yang nanti merepresentasikan tabel-tabel. Jadi teman-teman nanti anggota buku pinjaman ini direpresentasikan entitasnya menjadi sebuah tabel-tabel. Kemudian yang sudah kita pelajari sebelumnya di RDBMS, maka tabel-tabel tersebut direlasikan satu dengan yang lain. Contohnya tadi di penjualan ada customer memesan pesanan. Pesanan terdiri dari produk, lalu produk memiliki jenis produk. Nah, nanti untuk relasinya dinotasikan dengan simbol belah ketupat. Seperti itu. Lalu setelah kita mengidentifikasi entitas bisnis proses yang terlibat dan direlasikan, selanjutnya adalah mengidentifikasi atribut-atribut atau di tabel nanti merupakan representasi dari kolom-kolom atau field-field. Di dalam satu tabel pasti ada kolom-kolomnya, ada primary key, ada kolom-kolom yang lainnya, ada foreign key juga nanti kalau dia tabel relasi. Nanti atribut atau kolom atau field dinotasikan dengan simbol lingkaran yang diasosiasikan, digariskan dengan entitasnya atau dengan tabelnya. Setelah jadi semua, itulah yang disebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Kalau di sini berarti customer memesan pesanan ada tanggal, ada ID-nya, customer ada ID, ada nama sama ada alamatnya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan coba rancang sebuah Grand Design Database dengan teori atau konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya RDBMS, dan tadi sudah kita pelajari juga langkah awal, step awal ketika ingin mendesain database dengan mengidentifikasi entitas bisnis proses, lalu mengidentifikasi relasinya, lalu terakhir mengidentifikasi atribut-atributnya yang melekat pada sebuah entity, atau kalau di dalam database melekat pada sebuah tabel. Itulah nanti yang disebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Baik, kita akan coba desain database dengan sebuah software DB Schema. Software ini
bersifat free dan open source, jadi teman-teman bisa download dan bisa connect sebenarnya tidak hanya ke database PostgreSQL saja, namun bisa juga nanti koneksi ke berbagai macam vendor database ya. Baik, kita buka saja situsnya dbschema.com. Ya, ini dia. Saya sudah buka dbschema.com. Dia support untuk yang database berjenis relasional dan NoSQL ya. NoSQL nanti contohnya MongoDB gitu ya. Yang relasional kita sudah ketahui ada PostgreSQL, ada MySQL, MariaDB dan seterusnya. Dia sudah mensupport juga untuk jenis-jenis vendor-vendor database ya. Nah, sekarang kita menggunakan database PostgreSQL, berarti kita bisa mendesain, yakni desain ya, dan nanti bisa juga mendeploy database ya ke dalam database PostgreSQL kita. Baik teman-teman, nanti tinggal di download. Ada versi Windows, ada versi Linux, dan juga ada versi Mac ya. Silakan, kalau versi Windows cukup mudah. Nanti untuk instalasinya tinggal ikuti step by step-nya ya. Baik teman-teman, asumsinya teman-teman sudah di download dan diinstal. Sekarang kita buka saja software yang sudah kita install, yaitu DB Schema. DB Schema. Nah, ini saya sudah install. Ya, di sini teman-teman, ini ada tip and triknya, saya skip aja. Ada 3 bagian. Pertama, kita ngebuka yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu kita bisa membuat model baru atau database baru, atau kita bisa connect ke database yang sebelumnya gitu ya, connect to database ya, atau ngedesain model dengan database atau ngegenerate ya dari SQL file ya. Baik, sekarang kita buat baru. Nah, kita connect ke database aja ya. Di sebelah kanannya ada tutorial-tutorial, termasuk ada video tutorialnya juga. Baik teman-teman, kita akan buat database baru saja, kemarin DB Toko. Tapi nggak apa-apa, kita lihat bagaimana rancangan database-nya dari DB Toko yang sudah kita buat manual ya, menggunakan PSQL. Ya, connect to database. Ya, nama database-nya DB Toko, passwordnya silahkan teman-teman masukkan dengan user Postgres ya. Kita masuk teman-teman, sebentar, ini saya kecilkan dulu. Ya, kita langsung connect. Ya, ini sudah masuk ke DB Toko yang sudah kita pelajari atau buat pada video-video sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini saya refresh dulu. Ada 2 tabel. Sudah ada relasi kemarin ya, kita buat manual. Jenis produk, satu jenis produk memiliki banyak produk ya. Foreign key-nya adalah ID jenis. Termasuk ada tabel view ya yang sudah kita buat kemarin pun di sini sudah tersedia juga gitu ya, sudah ada juga. Nah, sekarang boleh pakai database ini atau yang baru juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ingin database yang baru berarti kita buat dulu ya. Kita buat dulu. Di sini yang baru koneksi ke database DB Toko. Ya, ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Selanjutnya kita buka PSQL. Kita buat database kosong, nanti kita connect ke situ ya. Localhost, oke. Untuk hostnya localhost. Database-nya sementara ke Postgres dulu. Portnya 5432 ya. Username-nya tentu saja Postgres. Kita belum mempelajari tentang DCL, Data Controlling Language, untuk membuat user baru ya. Lalu passwordnya silahkan masukkan. Oke teman-teman, seperti itu. Saya perbesar dulu. Ya, langkah selanjutnya adalah melihat list database yang ada, \l. Nah, kemarin DB Toko, sekarang kita mau buat misalnya DB penjualan gitu ya, dengan user Postgres tentu saja ya. Ya, create, tapi untuk grand design database-nya kita menggunakan DB Schema ya. Create database DB penjualan misalnya ya. Titik koma.
Nanti kalau sudah terbuat, kita ke DB skema. Kita lihat dulu apakah sudah ada \L. Ya, DB penjualan barusan kita buat dengan user atau ownernya Postgres ya. Baik, ini saya minimize. Kita buka kembali DB skema yang sudah kita install. Ya, kita connect ke database. Ini ada tip and trick, saya skip aja ya. Connect to database. Ya, database-nya tentu saja DB penjualan yang barusan kita buat ya di PSQL. Kita koneksikan ya. Connect. Ya, kita oke. Ini skemanya sudah tampil. Ya, saya refresh dulu. Ya, teman-teman perhatikan di sini belum ada satu tabel pun ya di dalam database DB penjualan. Sekarang kita buat create new table by right clicking the layout diagram. Di sini ada layout diagramnya ya. Atau klik kanan di sini juga bisa create table gitu ya. Atau di sini ada tools create table. Terusnya di sini ada foreign key dan seterusnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita buat sesuai dengan konsep relational database yang kita pelajari sebelumnya. Ada kita identifikasi dulu, ada tabel jenis, ada tabel produk, ada pelanggan, terusnya ada pembelian barang dan ada return. Nanti ada contoh yang one to many, many to many, dan one to one gitu ya. Ya, baik, sekarang kita buat ya. Bisa klik kanan create table. Bisa teman-teman ya, atau di atas ada icon table, nama tabelnya jenis sama seperti kemarin. Ya. Untuk kolomnya seperti biasa ada primary key-nya ID. Ya, bertipe data serial atau big serial juga boleh teman-teman ya. Karena nanti datanya besar, kita serial aja yang otomatis ya. Lalu sebagai primary key, otomatis nanti not null constraint-nya ya. Kita oke. Lalu yang kedua, teman-teman, nama jenisnya add lagi. Nama jenis ya, tipe datanya varying karakter. Ya, varying karakter, panjangnya misalnya 30 karakter gitu ya. Lalu not null. Oke, ya. Cuma uniknya di sini belum terlihat ya. Nanti bisa di-set di alter table ya. Atau nanti kalau sudah jadi ditambahkan uniknya. Oke, constraint default-nya kalau ada silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kita oke, teman-teman. Ya, kita oke. Nah, sekarang saya sudah memiliki satu buah tabel bernama tabel jenis. Nah, sekarang kita buat tabel kedua. Tadi klik kanan create table, bisa juga klik ini icon create table, new table. Nama tabelnya adalah seperti video sebelumnya, produknya apa ya. Ada biasa teman-teman, ada ID sebagai primary key, bertipe data serial yang otomatis nanti nomornya terurut ya. Lalu ya selebihnya ya defaultnya nggak usah ya, di oke. Tambah lagi ada kode kemarin ya, ada kode bertipe data yang fix untuk teks yaitu char, misalnya 5 saja kodenya ya. Wajib diisi ya. Oke, terusnya add lagi, ada nama produknya, ada harga stok dan seterusnya ya. Nama, tipe datanya varying karakter, dia dinamis, tidak fix gitu ya. Tapi kita batasi misalnya nanti 30 karakter namanya ya. Wajib diisi mandatorinya atau constraint-nya not null ya. Defaultnya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kita oke. Terusnya ada kondisi kemarin ya. Ada kondisi barangnya atau kondisi nggak usah, ada second baru ya. Langsung harga saja. Harga teman-teman bertipe data tentu saja double precision ya. Oke,
wajib diisi. Kalau ingin ada nilai default boleh, misalnya defaultnya 1000. Kalau nggak diisi berarti harganya 1000 ya. Di oke. Lalu ada stok, tambah lagi. Stok ya, tipe datanya integer. Atau nanti kalau ingin pecahan berarti float, integer aja ya. Integer, silahkan nanti wajib diisi. Defaultnya stoknya misalnya 1. Kalau nggak diinput silakan. Oke. Lalu ada foreign key, namanya ID jenis ya. Kita buat add, ini foreign key-nya teman-teman. ID jenis ya. Ya, integer wajib diisi ya. Oke. Lalu terakhir ya, mungkin ada fotonya nanti, foto produknya ya, tidak wajib diisi misalnya. Ini bebas-bebas saja ya teman-teman. Varying karakter ya, misalnya defaultnya lengthnya 30, defaultnya nggak usah, nggak wajib diisi ya. Oke ya, kita oke lagi teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 tabel ya, tabel jenis dan produk. Sekarang kita relasikan ya. Relasikan ya, bisa dengan di sini ada foreign key ya, atau ditarik langsung bisa juga. ID nanti direlasikan ke tabel produk, namanya ID jenis ya. Ini primary key, ini foreign key ya. Jadi satu jenis produk memiliki banyak produk. Misalnya TV, AC, kulkas, jenisnya ID-nya 1 elektronik. Nah, terusnya meja, kursi, lemari, bangku. Nanti ID jenisnya nomor 2 merujuk ke ID di tabel jenis yang sebagai primary key-nya, misalnya furniture namanya gitu ya. Direlasikan teman-teman dengan klik and drag saja. Diklik ID, lalu klik ID jenis, di klik and drag. Nah, ini dipasangkan atau direlasikan sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik teman-teman, nama foreign key-nya silahkan diubah FK jenis produk. Lalu di sini ada reversial integrity, ada no action by default. Ketika ngupdate dan delete memang nggak boleh. Nanti ada yang lain, misalnya cascade atau restrict, berarti ada konsekuensinya. Kalau cascade berarti nanti pas di delete, masternya, tabel relasinya pun ikut terhapus ya. Kita by default aja teman-teman, no action ya. No action artinya tidak ada tidak membolehkan ya ketika menghapus master data ya, kecuali master data belum direlasikan ke tabel relasi ya. Saya oke teman-teman. Maka sekarang sudah terbentuk relasi ya, kita sudah terbentuk relasi. Sekarang kita buka PSQL-nya, coba /L, sudah ada DB penjualan. Kita gunakan sekarang database DB penjualan /C DB penjualan, atau melihatnya di DB skema juga bisa sih sebenarnya ya teman-teman ya. Ya sudah connect, lalu kita lihat relasinya /DT. Nah, sudah ada teman-teman di sini relasinya jenis dan produk. Kalau kita lihat list atau deskripsi dari tabel produk /D deskripsi dari tabel produk, maka dia ada foreign key-nya. Ya, ada foreign key-nya teman-teman di sini bernama FK jenis produk ya. Oke ya, untuk ID jenis teman-teman di sini unique produk ID jenis di setting unique ya. Ya, baik teman-teman ya, di sini sudah terjadi relasi. Kalau kita lihat /D jenis seperti apa. Oh, sepertinya terbalik nih ya, sepertinya terbalik. Yang jadi foreign key, nah masa merefer ke ID jenis, ini terbalik teman-teman ya. Harusnya kita tarik tadi dari relasi ke master. Oke, ini terjadi kesalahan ya. Alhamdulillah, kita cek dulu ya. Sekarang kita buka lagi, ternyata bukan ini nih. Ini kita bisa hapus ya. Klik kanan teman-teman, dihapus di drop. Ya, hapus ya. Yang benar dari relasi ke master ya. Ya, kita buat lagi, ini ID jenis, ditarik ke ID, merefer ID jenis. Jadi begini teman-teman, ID jenis merefer di tabel produk ini sebagai foreign key, merujuk ke tabel masternya, yaitu tabel jenis ke primary key ID. Mohon maaf ya,
tadi kita lihat terbalik ya. Jadi untuk klik and drag-nya dari tabel relasi dulu. Ya, dari produk ID jenis sebagai foreign key dirujuk ke jenis ID. Ya, di sini FK produk jenis, nah namanya bebas gitu ya. Di sini teman-teman kalau kita lihat ya, dari ID jenis ke ID merefer ya, merefer. Oke, kita oke teman-teman. Ya, sekarang seperti ini one to many ya. Ini kan many-nya banyak di sini. Kita lihat di sini. Backslash D si produk dulu. Ya, ini baru benar ya. ID jenis merefer ke tabel jenis ke ID ya. Oke, kalau yang backslash D teman-teman satu lagi jenis. Nah, dia ini harusnya dihapus nanti ya. Untuk FK produk jenis ya, nanti merefer dihapus menggunakan alter table ya. Kita ngedrop foreign key ID jenis ya. Oke, sudah terbentuk. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada teman-teman pelanggan. Kita buat tabel baru, new table, nama tabelnya pelanggan ya. Pelanggannya kita tambahkan kolom-kolomnya seperti biasa, ada ID, ada nama, dan seterusnya. Serial aja biar otomatis ya teman-teman, serial. Oke, primary key ya, oke, tambah lagi ada nama pelanggan, nama, HP, sama alamat. Kita aja deh. Nama, tipe datanya varying karakter, varchar misalnya 30 juga, wajib diisi mandatorinya. Oke, lalu HP, ada nomor HP-nya, tambah lagi ada nomor handphonenya, email juga boleh nanti kalau mau ditambahkan. HP varchar aja mungkin ya, panjangnya 15 karakter, wajib diisi ya. Email boleh tambahkan, ada emailnya. Email teman-teman varchar juga 30, wajib diisi gitu ya. Oke, terakhir teman-teman alamat mungkin ya, alamat, tambah lagi satu lagi alamat bertipe data teks ya, yang tak terhingga teman-teman. Kita cari apakah ada tipe data teks. Nah, ini teks ya. Kalau char kan dibatasi, kalau teks tidak terbatas, tak terhingga ya, mungkin tidak wajib diisi untuk alamatnya ya. Oke teman-teman, kita oke. Sekarang kita buat ya, ini boleh digeser-geser ya. Nah, sekarang pelanggan membeli produk, jadi many to many, banyak produk dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak produk ya, gitu ya teman-teman. Kita sekarang ke pembelian barang, berarti new table lagi. Nama tabelnya pembelian. Ini transaksinya ya teman-teman ya. Ya, selalu ada primary key ID, bertipe data serial. Oke, primary key ya, otomatis not null. Ada tanggal mungkin ya. Tambah ada tag GL, ini tanggal pembelian. Tipe datanya tentu saja date, tanggal. Nanti formatnya tahun, bulan, tanggal gitu ya. Tanggal, nah date ya. Defaultnya misalnya fungsi wajib diisi sekarang, current date ya, di oke. Lalu di sini foreign key-nya ada ID produk, ada ID pelanggan. ID produk dulu boleh ya, sebagai foreign key nih ya, integer, wajib diisi ya. Lalu ada foreign key yang kedua, nanti namanya ID pelanggan. Oke, integer, primary, otomatis ya, not null. Oke, lalu mungkin ada keterangan gitu ya, atau di sini ada jumlah belinya berapa, ada jumlah belinya ya.
add lagi jumlah belinya berapa, JML, saya singkat aja, integer wajib diisi ya. Terusnya harganya jadi berapa gitu ya, harganya berapa, mungkin ada diskon atau tidak ya, nanti bebas. Tipe datanya double precision, wajib diisi ya. Terakhir mungkin keterangan pembelian ya, kita tambahkan kolom keterangan kolom pembelian ya. Tipe datanya teks ya, tipe datanya teman-teman teks. Oke, wajib diisi tidak ya. Mungkin ada satu lagi kali ya, ada nomor pembelian biar ada nanti kodenya, tambah satu boleh, yaitu kode underscore pembelian. Nanti kalau ada retur ambilnya dari kode, tipe datanya misalnya yang fix char 5 karakter juga ya, seperti produk ada kodenya ya. Wajib diisi ya, di oke. Lalu posisinya kita letakkan mungkin setelah ID ya, kita up ya, silahkan di up nanti setelah ID ya. Saya rasa cukup ya untuk contoh sampel dari desain database-nya untuk di tabel pembelian, di oke. Nah, sekarang teman-teman kita relasikan many to many ya. Banyak produk membeli banyak produk dibeli banyak pelanggan membeli banyak produk, kan one to many jadinya many to many. Tadi konsepnya dari tabel relasinya dulu ya, baru ke tabel master. Relasinya yaitu foreign key-nya di pembelian ID produk merefer ke tabel produk ke primary key ID. Berarti dari ID produk di drag ke ID. Ya, namanya FK pembelian produk ya, dari ID produk ke ID ya, seperti itu. No action saja untuk reversible integrity-nya di oke. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang seorang pelanggan bisa membeli banyak produk, berarti direlasikan ID pelanggan nanti merefer ke tabel pelanggan dengan primary key-nya ID. Ditarik lagi, klik and drag lagi, ID pelanggan di drag ke pelanggan ID ya, FK foreign key pembelian pelanggan ya, dari ID pelanggan ke ID dengan reversible integrity-nya tuh ya. No action. Oke, di oke lagi ya. Sudah jadi teman-teman many to many tuh ya. Ini many jadilah many to many. Banyak produk dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak produk ya. Terakhir teman-teman, kita contohkan yang one to one, satu pembelian satu kali retur ya. Kalau di kepegawaian seorang pegawai hanya memiliki satu struktur gaji ya. Kita contohkan ya, new table lagi terakhir, yaitu retur. Ini retur pembelian ya, misalnya barangnya rusak atau yang lainnya, dengan field-nya di sini ada ID sebagai primary key. Jangan lupa tipe datanya serial ya. Tadi oke. Lalu teman-teman foreign key-nya boleh langsung kita tambah. Foreign key-nya tadi ada kode pembelian ya, kita samakan saja. Boleh sama teman-teman nama foreign key-nya ya, dengan primary, dengan yang ada di tabel masternya ya. Kode pembelian, tipe datanya adalah apa teman-teman? Tipe datanya integer ya, karena kan jadi foreign key, bukan yang ngetik lagi, jadi merefer ya, merefer ke tabel tadi pembelian ya. Lalu wajib diisi kalau ada retur gitu ya, di oke. Lalu teman-teman nanti ya, jumlahnya berapa yang diretur gitu ya, jumlahnya berapa sama keterangan. Jumlah produk yang diretur berapa, terusnya wajib diisi. Terusnya ya, harganya boleh juga, berapa yang diretur, harga, double precision, wajib diisi, sama keterangan juga wajib diisi. Kenapa nih diretur? Misalnya rusak atau bagaimana gitu ya, atau salah kirim. Nah, nanti ada retur ya. Kita add. Terakhir kenapa diretur? Di sini kita beri kolom keterangan ya, dengan tipe datanya teks yang tak terhingga, wajib diisi. Ya, not null, di oke.
Ya, teman-teman, saya rasa cukup ya, karena sudah diwakilkan returnya oleh kode pembelian. Nanti siapa yang retur pelanggannya barang apa, nanti merujuk lagi ke tabel pelanggan dan ke tabel produk. Ya, relasinya tentu saja one to one ya. Satu retur untuk satu kali pembelian. Ini contoh yang one to one. Ya, kok sama-sama kode. Berarti ingat teorinya tadi ya, teman-teman. Dari relasinya dulu ke master. Sekarang pembelian jadi master table terhadap retur ya. Jadi kode pembelian kita tarik ke kode pembelian yang ada di tabel pembelian ya, sama-sama ini ya kode pembelian, tapi kode pembelian yang pertama dari tabel retur foreign key, yang ini dari tabel masternya tabel pembelian ya. Lalu teman-teman di sini untuk reversal integrity-nya apa namanya, no action ya. Oke, di oke. Oh, nggak bisa diimplement teman-teman kalau namanya sama ya. Oke, kalau gitu nih kita cancel ya. Ya, kalau gini kita edit saja. Ini namanya misalnya ID pembelian. Nah, kalau kode berarti harusnya sama-sama kode ya. Mohon maaf, ini bisa juga sebenarnya kode pembelian. Tipe datanya apa tadi? Char ya, char 5. Mungkin dari situ kita lihat. Ya, sekarang kode pembeliannya kita tarik ke sini ya, ke masternya ya. Tarik. Ya, namanya FK retur pembelian, dari kode pembelian yang ada di retur ke retur kode pembelian yang ada di pembelian. Oke, seperti itu ya. Tapi di sini teman-teman one to many nanti bisa diganti jangan dengan one to one ya. Karena belum di setting unik untuk kode pembelian. Boleh dilihat di sebelah kirinya tabelnya teman-teman, ini ada 5 ya. Terusnya tadi di jenis ada yang foreign key-nya ya. Foreign key-nya atau di produk dulu kita lihat ya, foreign key-nya 1 di tabel produk jenis nggak ada ya, sudah terhapus. Nah, lalu untuk retur kita lihat ada 5 kolom. Nah, kode pembelian kalau bisa disetting teman-teman nanti unik, silakan disetting atau nanti menggunakan manual ya, SQL manual ya, atau add nih ada nih ya, kita add index primary key atau unique. Nah, ini kita pilih, ini nih ada ya fiturnya ternyata teman-teman. Ini kita pilih unique key. Kita pilih apa teman-teman? Unique key. Namanya unique retur kode pembelian. Oke. Lalu teman-teman kita oke ya. Ya, ini jadi one to one ya. One to one seperti itu. Ya, baik teman-teman, demikian pembelajaran tentang desain database. Terakhir, kita menggunakan DB skema ya. Kita lihat di sisi SQL-nya /dt. Apakah sudah masuk tabel-tabel baru? Ternyata masuk semua, jenis, pelanggan, pembelian, produk, retur. Berarti dari pembelajaran ini kita sudah mengimplementasikan teori tentang RDBMS, dan tadi kita mendesain database menggunakan tools ya, DB skema. Terima kasih teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana cara mendesain database dengan tools DB skema. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.